Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 901. Zain merasa ketidaksenangan melanda dirinya, tapi dia tidak berani membalas. Satu hal lagi, dan sebaiknya kau ingat ini, apapun yang dilakukan Henry nanti, jangan bertindak gegabah, kata Mitch muram. Zain menggertakkan giginya pada nama itu dan berkata, apa? Jadi saya harus menerimanya bahkan jika dia tidak menghormati saya dan memperlakukan saya seperti sampah. Seolah-olah dia orang pertama yang tidak menghormati dan memperlakukanmu seperti sampah. Henry selalu mempermainkanmu setiap kali dia bertemu denganmu. Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda akan melawannya secara langsung kali ini? Mitch mencibir. Ekspresi Zain menjadi gelap, tetapi dia tahu bahwa Mitch mengatakan yang sebenarnya. Satu-satunya alasan dia berani berdebat dengan Henry adalah karena dia memiliki Mitch yang mendukungnya. Di masa lalu, dia akan mengambil jalan memutar setiap kali dia melihat Henry. Meski begitu, bukan berarti Zain mau menerima penghinaan seperti itu. King Hell, aku akan membunuhnya suatu hari nanti, Zain meludahkan berbisa. Jangan bicara kasar begitu kita sampai di sana. Sepertinya Jasper dan Henry akan mencoba serangkaian metode untuk menghancurkan kami, dan Anda adalah kelemahan terbesar kami di sini. Aku tidak akan pernah membawamu jika bukan karena fakta bahwa Henry secara khusus memintamu. Kamu sebaiknya ingat bahwa jika kamu menjadi alasan mengapa rencana ini digagalkan. Lupakan Henry, aku akan menjadi orang pertama yang merobek wajah barumu. Zain mengatupkan rahangnya pada kata-kata Mitch tapi dia tahu bahwa Mitch bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Oleh karena itu, Zain mendengus dan menjawab, aku tahu. Pada saat mereka menyelesaikan percakapan ini, mobil tiba di depan dapur kekaisaran. Saat dia keluar dari mobil, Zain melirik pintu masuk yang kosong dan mengejek. Lain benar-benar sombong. Dia mengundang kita dan dia hanya meninggalkan kita di pintu untuk mencari kamar pribadi sendiri. Apa-apaan? Dia pikir dia siapa? Cukup omong kosong, ayo pergi, kata Mitch tidak sabar dengan ekspresi muram di wajahnya saat dia mendorong pintu untuk masuk. Pintu ke ruang pribadi kaisar pertama didorong terbuka. Jasper dan Henry mendongak dan bertemu dengan tatapan Conrad, Mitch, dan Zain. Tatapan mereka terkunci di udara, masing-masing dengan niat mereka sendiri. Jasper menoleh ke Conrad dan menyapanya dengan senyum kecil, sepertinya Anda benar-benar pria yang tepat waktu, Tuan Monty. Conrad sedikit mengernyit saat melihat Jasper yang lebih dulu menyapa dirinya sendiri. Dia melirik Mitch secara naluriah dari sudut matanya dan, seperti yang diharapkan, tatapan pria itu sudah menjadi gelap. Conrad menghela nafas dalam hati ketika dia menyadari bahwa terlepas dari semua pengingat yang dia berikan selama perjalanan, Jasper segera berhasil memprovokasi Mitch saat mereka bertemu. Bab 902. Tuan-tuan muda dari Harbor City ini benar-benar idiot dengan temperamen yang tidak terkendali. Terlepas dari bagaimana Mitch telah mengingatkan Zain untuk bersikap logis, fasadnya langsung pecah ketika dialah yang diuji. Suatu kehormatan diundang oleh tuan lain yang hebat. Bagaimana mungkin aku bisa menolak? Conrad melepaskan kekecewaan yang dia rasakan dan menjawab Jasper dengan tenang. Jasper terkekeh, lalu berbalik untuk melihat Mitch, yang memiliki ekspresi gelap di wajahnya, dan kemudian pada Zain, yang bahkan tidak berusaha menyembunyikan ketidakpuasannya. Setelah ini, dia kembali ke Conrad dengan rasa ingin tahu. Anda kenal mereka berdua, Tuan Monty. Dan di sini saya berpikir bahwa kalian tidak berkenalan. Itu sebabnya saya meminta Henry mengundang mereka. Aku berharap kita semua bisa saling mengenal. Sesuatu melintas di mata Conrad ketika dia mendengar ini. Terlepas dari betapa metodisnya mereka dalam mempersiapkan makan malam, mereka telah melupakan detail penting ini. Dia seharusnya tidak datang bersama Mitch dan Zain.
Conrad merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya saat melihat senyum tenang Jasper. Seberapa menakutkan pria ini. Bagaimana dia bisa menangkap setiap detail. Saat Conrad memikirkan bagaimana dia harus menjawab, Jasper mengambil inisiatif untuk mengubah topik pembicaraan. Lebih baik kita semua berkenalan, kalau begitu. Masuk dan duduk, mari kita bicara sambil duduk. Pikiran Conrad dipenuhi dengan tanda tanya ketika dia melihat Jasper berbalik untuk memberi isyarat kepada mereka bertiga untuk duduk. Apa yang dilakukannya? Mengapa dia mengubah topik pembicaraan? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikiran Conrad seperti burung gagak mimpi buruk, menyebabkan pria itu mengerutkan kening saat dia duduk di sofa. Meskipun demikian, ekspresinya tetap tidak terpengaruh dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat itu, sebuah teguran keras menarik perhatian semua orang. Brengsek, duduk lebih jauh dariku. Tidakkah kamu tahu bahwa kebodohan itu menular? Jangan duduk di sebelahku, dasar tolol. Henry meludah dengan dingin saat dia menatap kulit Zain yang keunguan. Zain langsung merona merah tua, dan dia menatap kursi di antara dia dan Henry sebelum berbicara dengan gigi terkatup. Henry, aku bahkan tidak duduk di sebelahmu, aku juga tidak mau. Bukankah kamu menjadi sedikit terlalu jelas saat kamu memilihku? Memilihmu. Henry mencibir. Itulah yang saya lakukan. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu, kalau begitu? Zain berdiri dengan marah dan memelototi Henry. Dia merasakan keinginan yang kuat untuk meninju wajah Henry. Namun, ketakutannya yang lama pada pria itu ditambah dengan kata-kata Mitch dari sebelumnya menyebabkan dia menahan diri. Dia tidak berani melakukannya. Pada akhirnya, Zain menelan penghinaan yang berkerumun di dalam dadanya dan mundur selangkah, akhirnya duduk 2 kursi dari Henry. Henry tidak senang melihat bagaimana Zain mundur begitu mudah. Dia melirik Jasper, hanya untuk melihat senyum puas di wajah pria itu. Inilah tepatnya yang telah dibahas Jasper dan Henry sebelumnya. Jasper akan mengantar Zain ke kursi di sekitar Henry sehingga Henry bisa memilih Zain. Dengan amarah Zain, wajar saja jika pria itu melontarkan 1 atau 2 kalimat. Jika tidak, maka seluruh situasi akan menjadi lebih menarik. Saat mereka menjalankan rencana mereka, alih-alih berdebat dengan Henry, Zain memang memilih untuk langsung mundur. Yang perlu dilakukan Jasper sekarang adalah menguji mereka selangkah demi selangkah. Baik itu Mitch, Zain, atau Conrad, semakin mereka bertiga bertahan, semakin banyak ujian yang akan dihadapi kelompok itu. Segera setelah itu, pelayan membawa piring. Jasper tidak memedulikan hidangannya, karena dia tahu Orson akan membuat pilihan yang tepat. Segera, hidangan aromatik dan berwarna-warni memenuhi meja, dan Jasper tidak kecewa. Meskipun dia dan Conrad adalah musuh, mereka berdua memiliki status yang cukup tinggi sehingga konflik mereka tidak dapat dibandingkan dengan konflik antara gangster di bayang-bayang kota. Jadi, mengingat pengaturannya, Jasper tidak membungkuk terlalu rendah untuk memesan hidangan murah dan menjijikkan. Itu hanya akan merusak martabatnya sendiri. Hidangan di atas meja harganya setidaknya 7 angka, dan itu bisa dianggap sebagai pesta kelas atas yang langka selama era itu. Bab 903. Jasper benar-benar menikmati makanannya, tetapi yang lain hampir tidak punya selera makan. Henry hanya fokus pada bagaimana dia akan mengakhiri ketiga bajingan ini yang menghentikannya dari menghasilkan uang. Ekspresi Mitch berat, dan pria itu tidak berani berbicara terlalu banyak. Conrad tenggelam dalam pikirannya, sepertinya sedang memikirkan sesuatu yang penting. Apa yang Zain rasakan bahkan lebih jelas. Pria itu tidak makan 1 hidangan pun saat dia memikirkan kembali bagaimana dia telah membodohi dirinya sendiri hari ini. Serangan kemarahan yang tak terlukiskan berkerumun di dalam dirinya dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak di tempat. Bapak, Monty. Jasper meletakkan sendok garpunya dan berbicara perlahan setelah memakan beberapa suap. Melanjutkan dari bagian yang saya tinggalkan sebelumnya,
Alangkah baiknya jika Anda tidak lupa membawa saya untuk proyek besar dengan dua tuan muda dari Harbor City, Tuan Monty. Wajar jika kita semua menghasilkan uang bersama-sama. Conrad mengatur peralatan makannya juga. Dia tidak memiliki banyak nafsu makan sebelumnya, tetapi dia bahkan tidak memiliki mood untuk melihat meja yang penuh dengan hidangan hari ini. Conrad tampaknya telah memutuskan sesuatu ketika dia mendengar Jasper berbicara dan menjawab dengan tenang, "Jangan bertele-tele, Jasper. Apa yang kamu inginkan? Apa yang saya inginkan?" Jasper tersenyum pada kesediaan Conrad untuk menunjukkan tangannya. "Apa yang saya inginkan tidak penting. Pertanyaannya di sini adalah Anda, apa yang kalian inginkan? Atau mungkin saya harus menempatkan ini secara berbeda. Saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan selama itu tidak melibatkan memprovokasi saya. Kalau tidak, aku akan mulai menyerangmu juga." Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Zain berubah, diliputi amarah. "Berhentilah menggertak," Zain berbicara dengan jijik, "kau hanya anak desa dari daratan. Menurut Anda siapa yang Anda ancam di sini? Menyerang kita. Bagaimana kalau Anda pergi ke depan dan mencoba? Jangan berpikir bahwa kami bersedia menjadi antek Anda seperti Henry. Buat aku kesal dan aku akan membunuhmu bahkan sebelum kau menyadarinya." Jasper menatap Zain dan menjawab dengan tenang, "Kalau begitu, bagaimana kamu berencana membunuhku? Bagaimana?" Setelah marah selama beberapa hari terakhir, Zain memelototi Jasper dan tersenyum sedih. "Kamu akan segera tahu. Berhentilah bertingkah begitu arogan, saya katakan, satu-satunya hasil dari ini adalah Anda akan diinjak-injak. Kamu pikir kamu lebih baik dari semua orang hanya karena kamu beruntung dan menghasilkan banyak uang. Ada banyak orang yang bisa berjalan di sekitarmu." Jasper tertawa. "Sepertinya kamu benar-benar membenciku, kalau begitu. Saya kira Anda akan dapat melakukan apa saja jika itu berarti menyingkirkan saya. Misalnya, menjadi antek Mitch. Atau mungkin bekerja dengan Conrad untuk berkomplot melawan Sena. Bagaimana kamu tahu?" Percakapan keduanya benar-benar berlalu begitu saja, hanya berlangsung beberapa detik. Hanya 2 kalimat yang dibutuhkan Jasper untuk berhasil membuat Zain mengaku. "Apa yang kamu bicarakan?" Ekspresi Mitch berubah drastis saat dia meraung. Zain juga menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan pria itu langsung tercengang. Dia hanya duduk membeku di kursinya. Sebelum pikirannya dapat memproses apa yang baru saja terjadi, Henry sudah melemparkan peralatan makannya ke wajah Zain. "Brengsek. Jadi, kamu adalah bajingan yang berkomplot melawan Sena. Persetan kamu jalang. Aku akan membunuhmu sekarang juga." Henry senang sekaligus frustrasi. Senang karena Jasper berhasil membuat Zain mengaku. Frustrasi oleh kenyataan bahwa dia harus menunggu. Mempertimbangkan temperamen Henry, kecurigaan saja sudah cukup baginya untuk bergegas ke rumah mereka dan mulai menyerang. Tidak perlu untuk hal-hal yang merepotkan seperti mengumpulkan bukti. Selain rasa senang dan frustrasi, Henry merasa hatinya lebih sakit ketika memikirkan uang yang hilang sehari sebelumnya. Persetan denganmu. Semakin dia memikirkannya, semakin sedih perasaan Henry. Sedetik kemudian, pria itu berdiri dan meraih kursi sebelum melemparkannya ke Zain.